kulkas satu pintu LG. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi kulkas ini tidak dingin, tapi untuk pembekuan es batunya tidak merata. Ini penyebabnya apa sih gitu? Penyebabannya ada banyak hal itu penyebabnya. Salah satu listrik spanning itu bisa menyebabkan si kulkas tersebut kurang membeku gitu. Artinya dia tidak bekunya untuk evaporatornya ini tidak membeku merata gitu. Dikarenakan satu, listriknya itu bisa spanning, atau kedua kulkasnya bisa oblak-oblak begini tuh, tidak rata dudukannya. Itu bisa menyebabkan kulkas tersebut tidak mau dingin ataupun tidak merata untuk esnya. Yang paling berpengaruh sih yaitu listrik sih. Umpamanya listriknya dicolokin gitu, umpamanya listriknya dicolokin bareng berdua begini, satunya pakai untuk rice cooker memasak nasi ataupun solokan sanyo gitu, digabung dengan kulkas, itu sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Ya karena si listrik akan terbagi untuk arusnya. Saya kasih ilustrasinya seperti air, sanyo ataupun keran air lah. Keran air ada 4 keran air, kita hidupin bareng, otomatis kucuran air tersebut akan semakin kecil. Beda halnya kalau air tersebut kita hidupkan hanya satu airnya yang dihidupin, kemudian untuk kucuran airnya itu akan deras gitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya colokannya terganggu, jadi listriknya tidak stabil. Seperti yang kita contohin tadi, listriknya tidak stabil gitu. Nah, kemudian gimana solusinya atau cara perbaikannya? Cara perbaikannya yaitu ya tetap nanti si kulkas ini akan dibuang dulu freonnya. Solusinya ya tetap harus panggil teknisi apabila kurang. Ya artinya kalau orang awam tidak terlalu mengerti tentang elektronik gitu, ya harus panggil teknisi, itu jalan satu-satunya. Ya kalau mau mengerjakan sendiri atau perbaikin sendiri, sebaiknya kalau belum menguasai, sebaiknya jangan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini, memotong pipa hisap. Nah, pipa hisapnya ini kita potong di saat masih menyala. Tujuannya apa? Supaya kotoran ataupun endapan air ataupun oli yang ada di dalam evaporator tadi, yang tadi tidak membeku es batunya, nanti keluar, akan lebih efektif gitu. Nanti akan keluar kotor-kotorannya dengan memotong pipa ini gitu. Nah, ini dia nih, si kulkas masih dicolokin. Nah, kita potonglah ini pipanya. Tujuannya kenapa dia harus dicolokin bang gitu umpamanya, ya itu dia tadi, tujuannya supaya hembusan udara yang dalam freezernya yang tadi tidak beku akan keluarnya kenceng. Jadi dibantu dengan didorong sama mesin, jadi keluarnya
dibantu didorong sama mesin, jadi tidak keluar manual gitu. Kalau dicabut nanti keluarnya manual, hanya tekanan si freonnya aja yang membantu mendorong. Nah kemudian yang kita harus perhatikan ini nih, ini jangan sampai kita pegang, hati-hati. Nah kita motongnya di sebelah sini aja biar aman gitu. Potong ya. Kalau untuk teknisi hal seperti ini ya mungkin sudah tahu lah gitu, tapi untuk masyarakat umum ya kemungkinan ya belum tahu hal-hal begini gitu kan. Ya tetap makanya yang harus mengerjakan harus yang profesional di bidangnya, seperti ya kulkas ini kan. Ya kami juga masih belajar, belum profesional gitu. Wah, oh ya muncrat, banyak airnya kan. Nah inilah penyebabnya si kulkas itu tidak dingin atau tidak membeku merata gitu. Tuh liatin airnya kan. Nah kemudian selanjutnya bagaimana ya, diamkan saja, tunggu sampai dia tidak mengeluarkan airnya lagi. Berapa lama? Selama masih ada airnya menetes dari sini gitu. Tujuannya kenapa nggak di plasing, ditekan begini aja biar cepat. Kalau di plasing ini akan merusak atau mempercepat kerusakan si kompresor. Ini namanya yang bulat hitam ini kompresor. Apabila kita tekan begini, tenaga atau nanti kinerjanya si kompresor ini akan bermasalah nantinya gitu. Tenaganya akan lemah. Jadi coilnya yang di dalam kompresornya mungkin ada gesekan, jadi melemah. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin teknisi yang senior ya lebih paham lah seperti itu. Nah dibiarkan saja sudah, tunggu 1 jam, setengah jam gitu. Ya mungkin bagi teknisi kalau menunggu seperti itu agak lama ya gitu. Tapi ya menurut saya kalau umpamanya kita nggak punya peralatan gitu, contohnya seperti vakum gitu ataupun kompresor bantuan gitu, maka kita harus memakai manual seperti ini. Didiamkan saja, nanti dia akan keluar sendiri airnya gitu. Air atau oli yang sudah mengendap di evaporatornya yang tadi tidak bisa beku. Nah selanjutnya nanti setelah ini sudah bersih, kita pengelasan ini kembali, kemudian barulah di sini, kita pengisian freon di sini. Pengisian freon. Lah Mas, berarti kalau begitu susah ya kalau untuk pengerjaannya, kalau hanya untuk orang pribadi ya memang. Makanya saya bilang dari awal tadi kita harus memanggil teknisi, harus yang profesional di bidangnya. Kenapa demikian? Ya karena seperti seperti yang kalian lihat sendiri, prosesnya ya lumayan lama gitu pengerjaannya.
pun kalau umpamanya harganya ya lumayan, ya memang ya karena resiko kerjanya kalau seumpamanya eh, belum maksimal gitu kan, belum maksimal untuk dia jadi untuk jadi es batunya, maka si teknisi akan balik lagi untuk memperbaiki. Itu pun kalau si mesin kompresornya ini masih normal, artinya belum lemah. Karena kalau umpamanya si kompresornya sudah lemah, nanti untuk tenaganya untuk mendorong preon dari mesin sini mendorong ke sini, untuk tenaga sampai ke evaporatornya itu, nah, untuk dorongannya lemah, artinya tenaganya sudah lemah. Seperti saya kasih ilustrasinya kayak motor tua lah gitu, motor tua yang yang nggak terawat gitu kan, otomatis tenaganya ya lemah gitu. Kalau udah tua beda sama dengan yang masih baru gitu. Kalau masih baru ya tenaganya masih kuat lah gitu. Nah, kalau masalah Mas berapa sih harga untuk perbaikan kulkas, ya relatif, tergantung, ada macam-macam harga tergantung wilayah gitu. Saya nggak bisa jelasin kalau untuk masalah harganya gitu. Kalau untuk kulkas satu pintu berapa harganya ya tergantung di ini teknisinya masing-masing yang kawan-kawan semua panggil gitu. Nah, akan tetapi seandainya apabila nanti setelah perbaikan kulkasnya itu akan terjadi seperti itu lagi gitu, seumpamanya ya ada dua kemungkinan ya, itu satu, si teknisi yang menyervis kulkas bapak atau ibu itu terburu-buru, artinya masih menyisakan masih menyisakan cairan yang di dalam sini tadi, yang di evaporatornya belum terlalu bersih, itu satu. Kemudian yang kedua itu karena memang si mesinnya ini sudah lemah, si kompresornya memang sudah lemah, jadi tidak kuat lagi untuk mendorong si preon gitu. Jadilah sama teknisi ini begini. Nah, lihat dulu. Nah, sebenarnya ada beberapa kesalahan teknisi itu, kenapa dia tidak bisa atau orang itu bisa marahlah ke teknisi ya, karena satu, dia itu kurang mengasih penjelasan. Nah, kalau dijelaskan secara baik gitu ke konsumen, kenapa dia bisa rusak, bagaimana prosedurnya kalau lagi perbaikannya gitu. Kalau dijelaskan step by stepnya satu persatu, ya mungkin customer akan lebih paham, oh begitu gitu. Nah, kalau seumpamanya belum juga jadi es batunya, ya otomatis ya mesinnya udah mulai lemah, kurang lebih seperti itu. Bisa nggak diperbaiki ini mesin? Ya bisa aja diperbaikin, tapi saran saya kalau mau diperbaikin ini mesin, lebih baik cari yang second tapi masih bagus gitu. Kenapa demikian? Ya karena kalau umpamanya cari mesin kalau tidak ada las-lasannya ini, nanti nggak kuat lama mesinnya, nanti bakalan mati lagi gitu. Walaupun kata orang ya diganti olinya biar ini, ya tetap nggak mungkin. Di saat itu 1 bulan 2 bulan masih normal, tapi seterusnya ya bakalan mati juga ini mesin. Ya lebih baik, kalau menurut saya lebih baik ganti yang second tapi masih ada kualitas gitu. Kurang lebihnya seperti itu.